Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Cuaca agak panas nih kawan-kawan, jadi matanya agak kir-kir ya kalau orang Jawa bilang. Oke, kawan-kawan, dalam video saya sebelumnya saya udah menceritakan ya bagaimana cara membuat pompa ini menjadi nggak cetak-cetak cepat lagi ya, sehingga kita mendapatkan suatu sistem pemompaan air yang hemat energi. Mungkin beberapa kawan masih nggak setuju kalau saya bilang ini adalah salah satu sistem yang paling hemat listrik. Ya, terbukti kawan-kawan, sebetulnya industri-industri kemudian termasuk perhotelan itu ya, sistem yang dipakai ya seperti ini, cuman mereka skalanya lebih besar aja. Sehingga ini tidak diragukan bahwa salah satu sistem yang hemat energi. Ada sistem lain lagi yaitu yang memakai variable speed ya, dimana pompanya ini putarannya bisa pelan bisa kencang tergantung kebutuhan air, tapi itu harganya sangat mahal ya. Jadi ini yang paling efisien, yang paling murah gitu ya. Nah, dari respon kawan-kawan yang di video tersebut, alhamdulillah saya temukan banyak yang sudah menirukan dan berhasil. Ya, saya juga ikut senang kawan-kawan kalau kawan-kawan bisa menghemat listrik, kemudian pompanya juga jadi awet ya, karena nggak tektok-tektok gitu. Nah, ada beberapa pertanyaan yang saya akan jawab di video ini ya. Ada yang menanyakan, Pak, saya kalau ingin pakai lebih dari satu, tekanannya berapa yang saya harus setting? Tekanannya harus disetting yang sama kawan-kawan ya. Jadi kalau kawan-kawan misalkan ini dicabang lagi, terus bikin tabung satu lagi, di sini satu lagi, sehingga total 4 gitu. Mau 5, 10, semuanya harus disetting yang sama. Kalau settingan ini sudah ketemu 1 bar, ya udah yang ini juga 1 bar, semuanya 1 bar ya. Itu jawabannya. Terus ada satu pertanyaan lagi, Pak, ketika saya memakai ini, berapa banyak sih air yang saya simpan di sini gitu ya. Nah, terus mungkin pada akhirnya kita akan bertanya ke bagaimana agar penyimpanan air di sini itu bisa lebih optimal gitu. Oke, sebelum kita menginjak ke sana ya kawan-kawan, kita review dulu ya. Untuk bisa kawan-kawan mendapatkan sistem yang paling optimal dengan memakai tangki ini, maka kawan-kawan harus pastikan dulu bahwa tekanan on off di sini itu sudah terkonfirmasi ya kawan-kawan. Maksudnya apa? Di sini kan ada tulisan pressure gauge ini, dia nyala di 1,1 kemudian mati di 1,8. Nah, kawan-kawan harus buktikan dulu apakah dia benar-benar nyala dan matinya di tekanan tersebut. Maka kawan-kawan harus memiliki pressure gauge ya. Nah, sekarang saya akan coba buka di sini. Terus kita perhatikan nyala dan matinya ini apakah sudah 1,1 dan 1,8 ya. Maka saya buka. Ini. Lihat ya, tadi kira-kira benar 1,1 atau 1,2 sekitar itu. Oke, matinya pun di sekitar 1,8. Jadi yang ini sudah terkonfirmasi ya. Jadi kalau ini sudah terkonfirmasi 1,1 dan 1,8 ya kawan-kawan, maka selanjutnya kita akan ngecek yang ini ya. Yang ini seperti saya sudah sebutkan sebelumnya, tekanannya itu harus sedikit di bawah tekanan nyalanya. Tekanan nyalanya tadi berapa? Yaitu 1,1 bar. Maka di sini akan kita kurangi 0,2 atau 0,1 bar ya. Jadi kalau 1,1 dikurangi 0,1 hasilnya adalah 1 bar. Kalau dikurangi 0,2, 0,9 bar. Nah, sekarang akan saya ukur apakah dia sudah benar tekanannya di 1 atau 0,9 bar. Nah, untuk mengukur tekanan tangki ini ya kawan-kawan, maka tekanan di dalam pipa itu harus dibuang dulu, dirilis ya. Jadi caranya bukalah keran ya, semua keran, jangan ada air yang bertekanan lagi di dalamnya. Nah, pompa harus dimatikan ya. Ini udah saya matikan ini. Nah, ini terdengar bunyi klek ya. Tadi dia mau nyala tapi karena listrik saya matikan dia nggak nyala. Oke, keran saya biarkan menyala atau terbuka sehingga sekarang di sini sudah saya pastikan tidak ada lagi tekanan. Sekarang saya ukur
Ya, ternyata tekanan sudah betul ya, berada di kira-kira di 0,9 sampai 1 bar. Jadi sekarang hasil pengukuran tekanan sudah sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Sehingga kesimpulannya sekarang tangki ini berada di posisi yang paling optimum ya, berada di tekanan yang paling optimum. Nah, sekarang tekanan yang paling optimum ini dia bisa nyimpan air berapa banyak sih? Sekarang kita akan mengetesnya. Sekarang ini akan saya tutup dulu ya. Airnya saya kembalikan dulu. Untuk mengukur kapasitas ini, maka saya akan buang dulu airnya yang di dalam tangki ini, sehingga sampai nanti pompa menyala, lalu ini akan saya tutup ya. Oke, sekarang kita mulai pengukuran ya. Sekarang tangki ini udah penuh ya. Nanti sampai dia menyala lagi, di situ akan saya matikan. Nanti kita ukur berapa liter yang kita dapat. Baik, ini hasil dari ngetap tabung tadi ya kawan-kawan. Kita ukur sekarang. Di sini saya punya botol 2 literan. Saya tuang aja deh. Oke, 2 liter. Oke, ternyata ini hanya 1 liter ya kawan-kawan. Jadi total ternyata tabung ini itu hanya menyimpan air sebesar 3 liter. Jadi kalau ada kawan-kawan yang nanya, Pak, saya kok hanya nyimpan air 3 liter? Ya memang sudah itu kapasitasnya kawan-kawan. Lalu kenapa Pak kok tangkinya itu 19 liter? Nanti kita akan bahas di papan tulis ya kawan-kawan. Lalu Pak, bagaimana? Apakah ini bisa kita optimalkan lagi? Misalkan kita pengen jadi 5 liter kapasitasnya ataupun 6 liter. Kayaknya pertanyaannya bagus. Nanti kita akan bahas juga di papan tulis ya. Di sini panas kawan-kawan, yuk pindah dulu ke dalam. Oh iya, kawan-kawan kan ada juga yang nanya tuh di video itu, Pak, saya kalau nggak punya pressure gauge, ada nggak Pak cara lain selain beli pressure gauge Pak? Kan ini juga ada pressure gauge untuk mengukur pompa, ada untuk mengukur tabung ya. Ada cara alternatifnya kawan-kawan, yaitu pinjam ya. Jadi kawan-kawan pinjam kayak ini kan ke tukang tambal ban gitu, Pak pinjam sebentar gitu kan, nanti kasih lah kue atau apa gitu, boleh kawan-kawan. Jadi alternatifnya itu nggak ada kawan-kawan ya. Mau beli mau pinjam, kawan-kawan harus ada alatnya, pressure gauge ini. Jadi kita nggak bisa terus kita pegang pentilnya gitu, oh tekanannya sudah 1 bar, nggak bisa kawan-kawan, karena badan kita bukan alat ukur ya. Baiklah, di sini saya sudah gambarkan ya kawan-kawan, bagaimana sistem kita tadi. Jadi ini pompa, kemudian ini adalah pipanya, lalu ke keran. Kemudian kita taruh tangkinya di sini. Nah kawan-kawan kan ada juga yang nanya, Pak, tangki itu boleh nggak Pak saya letakkan jauh dari pompa? Boleh-boleh saja kawan-kawan, tapi ada perhitungannya tersendiri ya, karena nanti akan ada yang namanya pressure loss atau pressure drop. Tanpa kawan-kawan memahami itu, maka nanti
akan kacau ya. Kawan-kawan nggak bisa optimum memakai dan memanfaatkan tangkinya. Baik, kembali lagi ya. Kita ke sistem tadi, yaitu kenapa tadi airnya hanya bisa tertampung 3 liter di sini ya kawan. Nah sekarang kawan-kawan saya ajak mengenali 2 situasi ya. Situasi yang pertama ya, ini situasi 1 ya. Itu adalah situasi di mana tekanan dalam sistem ini adalah dalam tekanan terendah, yaitu di mana tadi terendahnya adalah 1,1 bar ya, sebagaimana nyala dan matinya pressure gauge. Kemudian kondisi 2 adalah ketika tekanan mencapai 1,8 bar. Nah, seperti itu. Nah, dari kedua kondisi seperti ini, kalau kawan-kawan ingat-ingat kembali pelajaran kita waktu SMP ya kawan-kawan. Saya lupa SMP atau SMA ya. IPA itu kita diajarkan mengenali rumus gas ideal yang seperti ini kawan. Persamaan gas ideal. P kali V dibagi T sama dengan konstan gitu ya. Nah, artinya apa? Nanti kawan-kawan akan saya ajak untuk mengenali perumusan ini dan bagaimana aplikasinya di kehidupan kita sehari-hari ya. Salah satunya di pompa ini. Baik kawan-kawan, sebelum kita lanjutkan ke sini, kita perlu memahami dulu ini kondisi 1 ya. Kondisi 1 ketika tekanan sedang 1,1 bar, maka tangki ini berisi penuh dengan udara ya. Nah, ketika dia berisi penuh dengan udara, maka udara di sini itu volumenya menjadi berapa kawan? Jadi ini V1 ya. V1 berapa? Apakah 19 liter? Ternyata tidak kawan-kawan ya. Jadi saya juga nonton channelnya Mas Yusuf Setiabudi yang beliau sudah mengukur ini volumenya tangki ini ternyata hanya 18 liter. Kemudian ada satu lagi ya, di bawah ini juga ada balon karet ya kawan-kawan. Sehingga kalau saya langsung kurangkan aja, akhirnya V1 ini tinggallah menjadi sekitar anggaplah 17 liter. Jadi tangki kosong ini 17 liter ya, itu adalah V1. Baik, kemudian aplikasinya ini bagaimana? Nah, karena di sini kita anggap tidak ada perubahan suhu ya kawan-kawan. Perubahan suhu sangat kecil, kita akan abaikan dulu. Ya. Maka rumusnya akan menjadi seperti ini. Jadi kalau kita aplikasikan di kondisi 1 dan 2, maka rumus ini akan menjadi seperti ini kawan-kawan. P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Nah, ini adalah P2 ya kawan-kawan. Ini P2, yang ini P1. Nah, dari sini P2 kita udah tahu, P1 udah tahu, V1 juga sudah tahu. Yang nggak tahu adalah V2. Spidolnya macet-macet. V2 kita nggak tahu ya kawan. Inilah yang akan kita cari. Loh, V2 itu apa sih? V2 itu adalah ketika nanti sudah tercapai tekanan 1,8 bar, air itu kan akan naik sampai setinggi ini kawan-kawan. Ya, air akan mengisi ruangan sini. Nah, V2 itu ya ini ya. Ini adalah V2. V1 tadi ketika tabung masih kosong ya. Nah, kalau kita nanti tahu V2, maka kita akan mengetahui, aduh spidolnya. Kita nanti akan mengetahui V air, atau saya tulis water aja ya, karena penonton saya banyak yang dari luar juga. Jadi nanti kita akan ketemu kenapa tadi cuma 3 liter ya. Oke, balik kita lanjutkan dulu ke hitungannya ya. P1 kita udah tahu ya, 1,1 bar. Apakah boleh langsung kita pakai jadi hitung-hitungan? Nggak boleh kawan-kawan. Karena perhitungan di sini itu harus memakai tekanan absolut ya. Kalau di sini tertulis 1,1 bar ya, dia itu absolutnya itu adalah 2,1 bar. Apa sih Pak absolut itu? Jadi gini ya kawan-kawan, kalau kawan-kawan punya pressure gauge, kemudian dia menunjukkan angka 1,1, itu sebetulnya adalah tekanan relatif terhadap atmosfer. Sedangkan atmosfer kita itu sudah memiliki tekanan 1 bar.
maka tekanan sejatinya dia adalah 1,1 ditambah tekanan atmosfer yaitu 1 bar, maka hasilnya adalah 2,1. Ini dia. Kemudian V1 kita udah tahu kali 17 liter ya. Kemudian P2 berapa? 1,8 ditambah 1 tadi ya. Sehingga 2,8 menghasilkan V2. Nah, gampang ya, ngitungnya itu tinggal ini kali ini dibagi ini, nanti hasilnya menjadi V2 ya kan. Jadi V2 itu berapa? Kita hitung. 2,1 kali 17 dibagi 2,8, 12,75 liter ya. Jadi V2 tinggal 12,75 liter. Jadi tadinya kan 17, lalu dikurangi 12,75, akhirnya sisa berapa di sini kawan-kawan? 17 dikurangi 12, 4,25 ya. Kemudian kawan-kawan nanya, loh Pak, itu bisa 4,25 liter. Kenapa tadi kita dapat 3? Ya, ingat kembali ya kawan-kawan, kita tadi itu memakai rumus gas ideal ya. Kalau kita memakai rumus gas ideal itu hasilnya tidak akan sesempurna ini. Ini hasil yang sempurna gitu ya, hasil yang utopia, artinya itu nggak akan tercapai seperti itu ya kawan-kawan. Nah, seperti halnya kayak rumah tangga yang ideal itu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Apakah ada yang rumah tangga benar-benar nggak pernah bertengkar? Nggak ada kawan-kawan. Rumah tangga yang ideal itu adalah selalu tujuan dan doa kita, tetapi pada akhirnya prakteknya ya ada melenceng-melencengnya. Sama juga seperti ini, kita tadi pakai rumus gas ideal untuk udara yang tidak ideal, sehingga kalau terjadi pergeseran sekitar 1 literan itu sudah wajar ya. Lalu kok jauh sekali Pak 1 liter? Ada faktor-faktor lain kawan-kawan. Salah satunya misalkan ya, di sini ini kan nggak melulu hanya air masuk ya. Di sini ini ada balonnya kawan. Balonnya sendiri itu punya ketebalan, sehingga kalau ada ketebalan balon, maka bisa aja dia akhirnya berkurang setengah liter akibat dari ketebalan balon tersebut. Terus faktor lain yang mungkin terjadi adalah apakah alat ukur kita, pressure gauge kita benar-benar akurat, apakah sudah dikalibrasi. Nah, kita semuanya itu hanya memakai perkiraan. Ketika saya bilang tadi pressure gauge saya menunjukkan 1,1, apakah benar-benar tepat 1,1? Belum tentu, karena saya belum mengkalibrasinya ya. Jadi kalaupun kita mendapatkan tadi 3 liter ya kurang lebih segitulah. Kalau kawan-kawan mungkin di-adjust lagi ya, diatur-atur lagi tekanannya, mungkin aja bisa sedikit naik menjadi 3,5 liter. Tapi saya rasa kawan-kawan nggak akan bisa mendapatkan sampai 5 liter, itu nggak mungkin ya. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami ya kawan-kawan. Kenapa tadi kita hanya bisa menyimpan air sebanyak 3 liter di dalam tabung kita. Kemudian sekarang pertanyaan kedua, apakah Pak bisa nggak Pak kalau kita tingkatkan utilitas atau penggunaan dari tangki ini sehingga lebih dari 3 liter? Bisa kawan-kawan. Salah satu caranya yaitu dengan meninggikan ini P2 ya. Caranya apa? Dengan mengganti pressure switch ya. Pressure switch kita kan tadi 1,1 sampai 1,8. Kalau kawan-kawan ganti dengan 1,1 sampai misalkan 3,5 bar, maka penggunaan tabung ini akan bisa lebih besar ya. Contoh nih, misalkan P2-nya adalah anggaplah 2,8 lah ya, jangan terlalu ekstrim, 2,8. Lalu di sini angkanya akan menjadi 3,8. Ya. Sehingga hasilnya berapa nih? Dua 2,1 kali 17 dibagi 3,8, 9,4 ya. Kalau V2-nya 9,4, maka ini enggak 4,25 lagi, yaitu dia menjadi berapa nih?
menjadi 7,6. Nah, seperti itu kan. Ya, kalaupun ada meleset-meleset seperti ini tadi sekitar 1 liter, ya dia bisa menampung air sebanyak berapa? Kira-kira 6 liter masih bisa. Jadi bisa meningkat sampai 2 kali lipat ya dengan cara meningkatkan tekanan P2 ini, kawan-kawan. Nah, seperti itu caranya ya, kawan-kawan. Nah, tentu saja untuk meningkatkan setting tekanan ini, selain kawan-kawan mengganti pressure switch-nya, kawan-kawan juga harus memahami kemampuan dari pompanya. Jangan pompanya pompa kecil terus diajar tekanan tinggi. Nanti kalau kawan-kawan pompanya cepat rusak, jangan minta pertanggungjawaban saya ya. Kawan-kawan kalau ngeset pompa itu kawan-kawan harus perhatikan spek di sini ya. Jangan semena-mena kawan-kawan. Baiklah, itu tadi ya kawan-kawan tentang bagaimana cara perhitungan sehingga kita mendapatkan manfaat ya air yang tersimpan di dalam tangki. Nah, kalau kawan-kawan masih penasaran atau ada pertanyaan yang mengganjal, silakan tulis di kolom komentar. Nanti insya Allah saya usahakan membahasnya di lain video. Terima kasih kawan-kawan sudah menyaksikan.